Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah putra dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namanya Zubair bin Awam. Siapa Zubair bin Awam ini? Zubair bin Awam ini adalah suami dari siapa namanya? Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar. Berarti Zubair bin Awam ini menantu Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Abu Bakar itu adalah saudara kandung dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Oke, jadi Zubair bin Awam adalah menantu dari Abu Bakar. Zubair bin Awam menantu Abu Bakar, suami dari Asma binti Abu Bakar. Beliau, Asma dan Zubair ini punya anak. Ini dia, Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair ini sahabat Nabi juga. Sahabat Nabi juga. Jadi Abdullah bin Az-Zubair ini juga sahabat Nabi. Hanya saja di kemudian hari ada perselisihan di antara para sahabat Nabi hingga terjadi peperangan di antara mereka. Ini ijtihad masing-masing. Dan salah satu peperangan itu ini adalah perang Jamal, ya. Adanya perang Jamal. Tapi untuk peperangan kali ini antara Zubair ini, Abdullah bin Zubair ini dikenal dengan perang Jamal ini, bukan dia dengan sahabat Nabi, ya. Tapi ini dengan kelompok lain yang kemudian berlaku berselisih pandang dengan Abdullah bin Az-Zubair, ya, berselisih pandang dengan Abdullah bin Zubair dari kalangan tabi'in. Jadi Abdullah bin Zubair ini nanti terbunuh di Makkah dan dia disalib, ya, Abdullah bin Zubair ini. Lawannya adalah seorang gubernur yang sangat kejam, ya. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang zalim, muslim. Kalau kita bisa baca Quran hari ini, ya, Quran kita ini baris-barisnya ini, penetapan baris-baris Al-Quran itu oleh Hajjaj bin Yusuf. Dialah yang memberikan baris pada mushaf Al-Quran. Dan Hajjaj bin Yusuf itu hafid Al-Quran. Ya, dia hafid. Dan perhatiannya terhadap Al-Quran luar biasa. Hanya saja orangnya zalim juga luar biasa. Semua orang yang bertentang dengan dia dibunuh olehnya. Nah, waktu itu yang menjadi pemerintah dia, Abdullah bin Zubair ini seorang alim yang punya masa yang kuat di Makkah. Abdullah bin Zubair ini seorang alim punya masa yang kuat di Makkah. Nah, Abdullah bin Zubair itu tidak mau tunduk kepada Hajjaj bin Yusuf yang zalim. Dan akhirnya diperangi dan berakhir pada pembunuhan. Terjadi peperangan ini, dan ketika dia ada di peperangan tersebut, dia menitip pesan itu kepada putranya. Berarti cucu dari Asma binti Abi Bakar. Oke, lanjut. Dia berwasiat dengan 1/3 dan 1/3-nya untuk putra-putranya. Maksudnya untuk putra-putra Abdullah bin Az-Zubair 1/3 dari 1/3. Dia berkata, apabila masih tersisa dari harta kita setelah bayar hutang, maka 1/3-nya untuk putra-putramu. Hisham berkata, sebagian putra Abdullah telah menyamai sebagian putra-putra Az-Zubair, yakni Hubaib dan Abbad. Pada waktu itu, Az-Zubair memiliki 9 putra dan 9 putri. Abdullah berkata, ayahku mewasiatkan hutang-hutangnya kepadaku. Dia berkata, putraku, apabila engkau tidak sanggup melunasi hutang itu, maka mintalah pertolongan kepada penolongku. Abdullah berkata, demi Allah, saya tidak mengerti siapa yang dia maksudkan dengan penolong.
hingga saya bertanya, "Ayahku, siapakah penolongmu?" Dia menjawab, "Allah." Abdullah berkata, "Demi Allah, saya tidak mengalami kesulitan karena hutangnya kecuali saya berkata, 'Wahai penolong Az-Zubair, bayarlah hutangnya.' Maka dia pun membayarnya." Abdullah berkata, "Maka Az-Zubair terbunuh dan dia tidak meninggalkan 1 dinar pun 1 dirham, melainkan hanya beberapa bidang tanah. Di antaranya adalah tanah Ghabah, 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah, dan 1 lagi di Mesir." Abdullah berkata, "Sebenarnya hutang Az-Zubair adalah karena bila ada orang yang datang kepadanya dengan membawa hartanya untuk menitipkannya kepadanya, maka Az-Zubair berkata, 'Tidak sebagai titipan, tetapi anggaplah sebagai hutang, karena saya takut kalau harta ini hilang.' Az-Zubair tidak pernah memegang jabatan, mengelola harta, memperoleh hasil pertanian, maupun melakukan usaha apapun. Dia hanya mendapatkan harta rampasan dalam perangnya bersama Rasulullah SAW atau bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman." Abdullah berkata, "Maka saya hitung hutangnya dan saya dapati sebanyak 2.200.000. Kemudian Hakim bin Hizam bertemu Abdullah bin Az-Zubair. Dia bertanya, 'Keponakanku, berapa hutang saudaraku?' Abdullah berkata, 'Saya menyembunyikan jumlahnya dan saya menjawab, 100.000. Maka Hakim berkata, 'Demi Allah, aku yakin harta kalian tidak cukup untuk menutupinya.' Maka Abdullah berkata, 'Bagaimana kalau saya katakan 2.200.000?' Hakim berkata, 'Aku rasa kalian tidak akan sanggup memikulnya. Jika kalian benar-benar tidak sanggup, maka mintalah pertolongan kepadaku.' Perawi berkata, dulu Az-Zubair telah memberi tanah Ghabah dengan harga 170.000. Kemudian Abdullah menjualnya seharga 1.600.000. Kemudian Abdullah berdiri seraya berkata, 'Siapa yang pernah memberi hutang kepada Az-Zubair, maka hendaklah mendatangi kami di Ghabah.' Maka datanglah Abdullah bin Ja'far kepada Abdullah bin Zubair. Dia pernah memberi hutang kepada Az-Zubair sebanyak 400.000. Dia berkata kepada Abdullah, 'Kalau kamu mau, aku akan merelakannya untukmu.' Abdullah menjawab, 'Tidak.' Dia berkata lagi, 'Kalau kamu mau, kamu letakkan saja piutangku pada urutan terakhir, dan kamu memandang untuk mengakhirkan.' Abdullah menjawab, 'Tidak.' Dia berkata, 'Kalau begitu, berikan sebidang tanah ini untukku.' Abdullah berkata, 'Untukmu dari sini sampai sini.' Kemudian Abdullah menjual sebagian darinya dan dapat membayar hutang-hutang ayahnya secara lunas. Bahkan masih tersisa 4,5 bagian. Lalu dia pergi menghadap Muawiyah, dan di sisinya ada Amr bin Utsman, Al-Munzir bin Az-Zubair, dan Ibnu Jam'ah. Maka Muawiyah berkata kepadanya, 'Berapa taksiran tanah Ghabah?' Dia menjawab, 'Setiap 1 bagian seharga 100.000. Dia bertanya, 'Berapa bagian yang tersisa?' Dia menjawab, 4,5 bagian. Al-Munzir bin Az-Zubair berkata, 'Saya mengambil 1 bagian dengan 100.000. Amr bin Utsman berkata, 'Saya mengambil 1 bagian dengan harga 100.000. Dan Ibnu Jam'ah juga berkata, 'Saya mengambil 1 bagian dengan harga 100.000. Lalu Muawiyah bertanya, 'Berapa bagian yang masih tersisa?' Abdullah menjawab, 1,5 bagian. Muawiyah berkata, 'Baik, saya mengambilnya dengan harga 150.000. Perawi berkata, dan Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada Muawiyah dengan harga 600.000. Ketika Ibnu Az-Zubair telah selesai membayar hutang,
putra-putra Az-Zubair berkata, "Bagikan warisan kami." Abdullah menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan membagi di antara kalian sebelum saya mengumumkan di musim haji selama 4 tahun. Ketahuilah siapa saja yang punya piutang terhadap Az-Zubair. Silahkan datang kepada kami. Kami akan membayarnya." Maka tiap tahunnya Abdullah mengumumkan di musim haji. Ketika 4 tahun telah berlalu, dia membagi di antara mereka dan menyerahkan yang sepertiganya. Az-Zubair mempunyai 4 orang istri. Masing-masing istri mendapatkan bagian 1.200.000 dan semua kekayaannya berjumlah 50.200.000. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Iya, saya ralat sedikit penjelasan saya di awal tadi, bahwa perang ini memang ternyata adalah Zubair bin Awam ya. Maksud saya tadinya kepikiran bahwa yang dibahas di sini adalah Abdullah bin Az-Zubair, ternyata bukan. Tapi Zubair bin Awam ketika dia mengamanahkan, ini bagian daripada hadis berkaitan tentang adaul amanah atau memenuhi amanah yang diberikan kepadanya. Di sini amanah ini diberikan kepada anaknya, yaitu Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah dipandang selain karena dia memang tua, juga dipandang sebagai seorang anak yang amanah. Maka orang tua kalau misalnya memiliki beberapa orang anak, tidak mengapa dia misalnya melihat siapa di antara anak-anaknya yang memiliki kedewasaan, kepemimpinan, mampu mengatur, mampu memberikan solusi-solusi untuk kemudian dia memberikan amanah yang besar kaitannya tentang kekeluargaan kepada anak tersebut. Ya, misalnya pembagian warisan, sebagaimana yang terjadi pada Zubair bin Awam. Ini keadaan yang genting waktu itu, dan Zubair bin Awam sudah merasa bahwa dia akan meninggal dunia dalam peperangan ini, karena peperangan ini peperangan yang kuat ya di antara dua kubu. Dan ini adalah salah satu catatan sejarah menyedihkan dalam sejarah Islam, yaitu Perang Jamal. Perang Jamal ini perang antara kubu dua orang sahabat Nabi, satu kubunya Ali bin Abi Thalib dan kubu yang lainnya adalah kubu ibunda kaum muslimin, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha melawan Ali bin Abi Thalib. Jadi dua sahabat ya, seperti yang kita sebutkan tadi di awal. Ini karena provokator. Inilah bahayanya provokator. Provokator itu bisa menjadi sebab dua orang yang saling mencintai kemudian berperang. Dan jangan bayangkan ketika mereka berperang bahwa mereka tidak saling mencintai. Mereka pada hakikatnya saling mencintai, namun karena provokasilah yang membuat dia atau mereka waktu itu saling berperang. Dan itu terjadi di antara sahabat Nabi, yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kualitas keimanan yang luar biasa, dan mereka adalah orang-orang yang mendalam cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendalam cintanya kepada Islam. Jelas pengorbanannya dalam Islam, jelas banget dari sejak Islam muncul sampai kemudian Rasulullah wafat. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa diragukan pengorbanannya, kecintaannya. Mereka telah mengorbankan semuanya untuk Islam. Mereka telah mengorbankan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak bisa diragukan sedikit pun juga tentang keislaman dan kecintaan mereka kepada Islam, kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu teman-teman sekalian, dan kecintaan di antara mereka itu juga tidak bisa, karena Allah Jalla wa'ala telah mempersaksikan itu di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang Muslim ini dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang membangun kecintaannya itu kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segalanya. Terus kenapa terjadi perselisihan ini? Perselisihan murni karena ijtihad mereka. Ijtihad yang kemudian mereka melihat bahwa saudaranya telah keliru, dan Allah dan Rasulnya lebih dahulu harus dibela, dan yang lainnya juga memandang saudaranya keliru dan dia tidak mungkin mendahulukan saudaranya di atas hak Allah dan Rasulnya. Namun
atas itu semualah. Karena kekurangan manusia itu memang melekat pada dirinya dan tidak akan pernah ada manusia yang sempurna. Kesalahan memandang itulah yang kemudian membuat mereka akhirnya saling berselisih. Ya, saling berperang. Perang Jamal itu perang yang menyedihkan, ya, perang dikenal juga dengan perang Basrah. Karena terjadi di Basrah, Irak. Ya. Dan yang bisa dibayangkan siapa yang berperang? Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, orang tergolong pertama masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Ali bin Abi Thalib, bahkan menasihatkan kepada orang siapa yang mencintai Rasulullah, cintai Ali bin Abi Thalib. Siapa yang dia lawan? Lawannya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Aisyah, istri Rasul. Dalam sebuah hadis Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah bilang, Aisyah radhiyallahu anha. Lalu sahabat itu bertanya, maksud saya bukan istrimu, tapi sahabat. Nabi bilang, ayahnya, bapak, ini Abu Bakar. Ini Abu Bakar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ulama kita berbeda pendapat dari kalangan istri Rasulullah, siapa yang paling dicintai Rasulullah? Apakah Aisyah ataukah Khadijah? Ya. Kita sudah pernah jelaskan, ya. Sahabat sebagian mengatakan atau ulama mengatakan Aisyah, sebagian lain mengatakan Khadijah. Kenapa mereka berselisih pendapat? Mereka mengatakan bahwa karena jelas hadisnya Aisyah radhiyallahu anha disebut dalam hadis tadi. Ketika ditanya oleh sahabat, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah mengatakan Aisyah. Lalu kemudian ketika disela dan mengatakan bukan dari istrimu tapi sahabat, Rasulullah mengatakan ayah. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan Aisyah tapi Khadijah radhiyallahu anha. Dengan bukti-bukti yang didatangkannya sangat banyak sekali. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah berkata, Allah telah gantikan untukmu suami istri yang lebih baik. Khadijah itu sudah meninggal tua lagi, ya. Tapi Allah sudah gantikan dengan yang lebih baik. Ini maksudnya dirinya, ini Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita semua. Rasulullah mengatakan tidak, Allah tidak gantikan untukku dengan yang lebih baik. Ya. Aisyah cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha padahal tidak pernah bertemu, seorang yang telah wafat. Semua bukti-bukti itu menunjukkan bahwa Khadijah lah yang lebih dicintai oleh Rasulullah. Terus ulama yang mengatakan Aisyah mengatakan buktinya ada hadis Nabi. Apa jawaban dari yang mengatakan Khadijah lah yang lebih dicintai? Bahwa perkataan Nabi ketika ditanya siapa orang yang lebih engkau cintai, itu ketika Khadijah telah wafat. Jadi pertanyaan itu ketika Khadijah telah wafat. Jadi saat itu siapa yang dicintai adalah Aisyah karena Khadijah waktu itu telah wafat. Tapi kalau mau dibandingkan antara dua orangnya, maka Khadijah yang lebih dicintai. Itu kata mereka. Tapi kata yang mengatakan bahwa Aisyah yang lebih dicintai, bukti lainnya bahwa Aisyah yang lebih dicintai adalah karena Rasulullah ketika menjelang wafatnya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, nama yang paling banyak disebutkan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau tetap berlaku adil dengan istrinya, sehingga terkadang beliau bertanya, di mana waktuku untuk besok, di mana saya akan menginap besok, karena beliau berpindah dari satu istrinya pada istri yang lainnya. Lalu kemudian istrinya mengatakan di sini dan di situ. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan seakan beliau menunggu waktunya kapan di rumah Aisyah, menunjukkan seakan-akan Aisyah punya kepiawaian dalam merawat, ya, sehingga Rasulullah SAW menginginkan untuk
dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan istrinya memahami hal tersebut sehingga mereka bersepakat untuk merawat Rasulullah SAW bersama-sama, tapi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga mereka mengatakan Aisyah lah yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan terbukti juga ketika wafatnya Rasulullah itu berada di pangkuan Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah mengatakan Rasulullah wafat dan sayalah orang yang bersamanya kala itu, dan bersamanya kala itu. Ya, ada ungkapan yang sangat ini sebenarnya dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kebersamaannya sebelum wafatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, yang berperang melawan Ali adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ali menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan Ali itu adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu berada di kelompoknya Ali. Berada di kelompoknya Ali. Ali berhadapan dengan Aisyah. Kebayang, istri Zubair bin Awam tadi siapa? Asma binti Abi Bakar. Berarti dua saudara juga saling berhadapan. Bisa ditangkap ya bagaimana kondisinya. Sehingga ini argumentasi untuk saya katakan bahwa sesungguhnya mereka berperang bukan karena kebencian di antara mereka, tapi pembelaan berdasarkan keyakinan bahwa saudaranya keliru, ya. Oke. Jadi mereka tidak berperang. Ini penting saya jelaskan karena ulama kita mencela orang yang mencela para sahabat Nabi. Sehingga kita orang yang jauh ini tidak boleh mencela salah satu dari dua kubu ini. Kita tidak mencela salah satu dari dua kubu ini. Karena mereka semua adalah sahabat Nabi. Kedua kelompok ini kelompok yang dicintai oleh Nabi SAW. Tapi perselisihan membuat mereka berperang. Ya. Bukan kebencian di hati mereka, dan waliyadzubillah kita harus jaga lisan kita dari mencela mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak boleh mencela mereka. Bahkan ulama sebenarnya melarang kita membahas perselisihan mereka lebih jauh karena dikhawatirkan ada prasangka di antara kita bahwa mereka telah buruk, ada prasangka buruk di hati kita kepada mereka, padahal mereka ini adalah orang-orang yang mewariskan Islam. Islam sampai kepada kita itu karena mereka. Hidayah Islam sampai kepada kita karena mereka. Jadi mereka berselisih pada akhirnya. Dan kita patut bersedih dengan perselisihan mereka karena mereka sering berperang dan saling membunuh akhirnya. Ya, saling membunuh, dan mereka adalah semuanya orang yang dicintai oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabat. Jangan kalian mencela sahabat-sahabat. Tapi perselisihan akhirnya terjadi dan berperang dan bahkan saling membunuh, dan disinilah terbunuh sahabat yang mulia Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dan banyak sahabat Nabi yang lainnya juga terbunuh. Namun mereka semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua orang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun prinsiplah yang membuat mereka saling berperang kala itu. Saling berperang dan terjadi pertumpahan darah. Nah, Abdullah bin Zubair dipesan oleh ayahnya Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma bahwa kalau dia terbunuh, tolong bayarkan utang-utang. Ya, anaknya diwariskan, dipesankan, diberikan amanah untuk menunaikan itu, dan anaknya benar-benar menunaikan, ini Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Dan bagaimana kisahnya tadi kita sudah dengarkan dibacakan, kesungguhan dia dalam menunaikan amanah tersebut sampai akhirnya membaginya dengan baik sebagaimana yang telah disampaikan oleh ayahnya,
sampai kemudian utang-utang tersebut ketika sudah lunas dibayarkan, lalu ahli warisnya berkata kepadanya, sekarang bagikanlah warisan ayah kepada kami. Maka beliau Abdullah bin Zubair sebagai kakak yang diamanahkan oleh ayahnya, beliau kemudian mengatakan, saya belum mau membagikannya sampai benar-benar tuntas hutang-hutang dari ayah kita. Beliau kemudian mengatakan 4 tahun musim haji. Karena waktu itu untuk bisa mengumumkan ke seluruh tempat, itu momen yang paling bisa ya musim haji. Karena orang pada datang ke Makkah untuk berhaji. Jadi ngumpul orang-orang Islam kala itu. Baik dari Basra, baik dari Madinah, baik dari Makkah itu sendiri. Itu semuanya ngumpul. Sehingga waktu itu kalau ada pengumuman-pengumuman itu diumumkan di saat itu yang sampai kepada seluruh pelosok negeri nantinya. Ya, seluruh pelosok negeri nantinya sampai di lewat informasi di Makkah. Kalau sekarang ini kan tinggal internet sudah nyampe semuanya. Kalau dulu belum ada yang spesial itu. Jadi disampaikanlah di musim haji dan dia menggunakan empat kali musim haji. Ya, sehingga benar-benar tidak ada lagi yang punya utang kepada atau piutang kepada Abdullah bin Zubair atau Zubair bin Awam. Setelah itu barulah dia bagikan harta dari ayahnya tersebut kepada yang berhak dari ahli waris. Itu kesimpulan ya dari hadis kita ini, dan ini menunjukkan tentang ada al-amanah, bagaimana beliau menunaikan amanah, ya, menunaikan amanah sesuai dengan tema dari hadis kita ini, yaitu tentang bab al-amru bi al-ada'i al-amanah. Baik. Pindah ke bab baru ya, Mbak Resmi ya. Ya Pak Ustadz. Bab larangan berlaku zalim dan perintah mengembalikan apa saja yang diambil secara zalim. Ya. Bab tahrimul zulmi wal amru biraddil al-madzalim. Tafadhal. Silakan. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang pun teman setia maupun penolong yang diterima pertolongannya. Al-Mu'min ayat ke-18. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. Al-Hajj ayat 71. Ya. Adapun hadis-hadis ya. antara lain, kita bahas ayatnya dulu ya. Oke. Baik. Ya. Jadi kita masuk pada bab tentang haramnya berbuat zalim. Jadi haramnya berbuat zalim, bab tahrimul dzulm. Bab haramnya berbuat zalim. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malidz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Bahwa orang-orang zalim itu tidak memiliki sahabat, ya, wala syafi'in yuta'. Apa terjemahannya itu? Wala syafi'in yuta'. Tidak mempunyai teman setia. Teman setia, ya. Jadi wa malidz zalimina min hamim. Hamim ini teman setia. Yang pertama apa? Ini tidak memiliki teman setia maupun penolong yang diterima pertolongannya. Ya, syafi yuta, ini orang yang menolong yang diterima diterima pertolongannya. Jadi orang zalim itu benar-benar akan mempertanggungjawabkan dirinya, kezalimannya. Allah tidak akan terima siapapun yang mau memberi rekomendasi, yang mau memberikan rekomendasi kepadanya kalau dia adalah zalim, kezaliman itu enggak diterima. Kita nih pernah baca hadis, misalnya nanti di akhirat orang antara satu teman dengan teman yang lain itu saling mencari. Kalau dia dapati temannya di neraka, di surga, kalau dia tidak dapati temannya di surga, maka Allah akan berkata padanya, cari dia di neraka.
Ketika dia cari di neraka, ternyata temannya di neraka. Lalu temannya yang ahli surga ini bilang, ya Allah, itu sahabatku, tolong masukkan ke dalam surga. Maka diambillah sahabatnya tadi yang di dalam neraka itu dimasukkan ke dalam surga. Inilah keutamaan punya teman-teman yang soleh. Punya banyak teman soleh itu sangat menguntungkan kita di akhirat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu punya teman soleh, jangan lepaskan tangan-tangan mereka. Meskipun mereka itu yang menyesakkan kamu. Karena teman soleh itu kadang-kadang menjengkelkan kita. Ya, disebabkan karena kesolehannya membuat kita kadang-kadang tidak bisa terlalu banyak berbuat buruk, tidak bisa dia banyak menasihati kita, dia dan lain sebagainya, kita nggak bisa mengikuti ritmenya dia dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang membuat kita susah tuh orang-orang teman-teman soleh. Iya, apalagi kalau jiwa kita masih jiwa merdeka, ya. Kadang-kadang kita, gitu ya. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan jangan lepaskan tangan-tangan mereka darimu, ya, genggam mereka, tetaplah bersama dengan mereka dan seterusnya. Kenapa? Karena ada keuntungan akhirat memiliki teman soleh itu. Di antaranya apa? Teman soleh itu akan cari kita di akhirat nanti. Ketika ternyata dia tidak dapati kita, dia akan cari kita di neraka. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, itu temanku, tolong masukkan dia ke dalam surga. Allah terima rekomendasinya dia. Dimasukkan dia ke dalam surga. Insya Allah. Tolong teman-teman semuanya, kalau kelak nanti antunna semuanya masuk ke dalam surga dan tidak mendapati saya, tolong jangan lupakan saya. Kita saling mencari dengan sahabat-sahabat kita, satu dengan yang lainnya. Ya. Karena kita sangat butuh pertolongan orang lain, pertolongan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Nah, teman-teman sekalian, tapi ada orang yang rekomendasinya enggak dipakai. Rekomendasinya itu tidak bisa mempan kepada temannya. Kenapa? Karena temannya itu kesalahannya adalah kesalahan kezaliman. Rekomendasinya tidak berlaku. Kezaliman ini. Oke? Bisa dipahamin ya maksudnya? Iya, Pak Ustadz. Oke. Lanjut. Adapun hadis-hadis antara lain hadis Abu Dzar yang telah disebutkan pada akhir bab mujahadah. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah terhadap sikap kikir karena kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir telah menyebabkan mereka menumpahkan darah mereka dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Diriwayatkan oleh Muslim. Iya. Baik, teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqu adzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari sikap zalim. Kenapa? Karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat nanti. Hati-hati dengan sikap zalim. Hindari menzolimi orang lain. Jangan kita zolimi orang lain. Takutlah dengan sikap zalim itu. Karena apa? Kezoliman itu kegelapan pada hari kiamat nanti. Siapapun dia, jangan kita zolimi. Orang-orang yang, apalagi kalau dekat dengan kita, jangan kita berbuat zolim kepada mereka. Nah, kemudian Nabi mengatakan, takut juga, hindari juga dari sifat kikir. Kenapa? Karena sifat kikir ini itu menjadi asas atau sebab yang menghancurkan umat-umat terdahulu, di mana mereka akhirnya menjadi zolim karena sifat kikir. Karena sifat kikirnya mereka menjadi zolim. Sifat kikir itu berbahaya ya. Misalnya kita dapati
di musim pandemi seperti ini banyak orang yang kemudian kelaparan, kehilangan pekerjaan. Tapi subhanallah ada yang mengkorupsi bansos, dana bantuan sosial. Ini berangkat dari sifat kikirnya mereka, pelitnya mereka dalam melihat kebahagiaan dan memberikan haknya orang lain. Subhanallah. Itu kekikiran. Sehingga apa? Harta yang seharusnya sampai kepada masyarakat itu dikorupsi oleh mereka. Luar biasa, kekikiran yang dahsyat sekali. Kekikiran yang dahsyat sekali. Padahal mereka seharusnya menyampaikan hal tersebut kepada rakyatnya, dan itu memang harta untuk rakyatnya, dan mereka adalah orang yang berkelimpahan harta, tapi kemudian dana untuk rakyatnya diambil oleh mereka. Ini berangkat karena sifat kikir yang begitu mengakar di dalam jiwa. Nah, ini sangat berbahaya. Akhirnya jadi zalim. Akhirnya jadi zalim. Dan kezaliman yang dizalimi bukan 1-2 orang, tapi jutaan orang. Padahal 1 orang yang dizalimi itu kegelapan pada hari kiamat. Maka hendaknya kita takut dari penyakit kikir. Ya, dari penyakit kikir. Baik. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita, insya Allah teman-teman sekalian. Kita akan lanjut lagi di waktu yang akan datang, dan tersisa waktu kita untuk diskusi. Silakan. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya tentang 2 bab yang sudah lewat. Yang satu yang sedang dibahas tentang larangan berlaku zalim. Monggo teman-teman, kita diskusi-diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, ya, perbedaan antara kikir dengan memilih-milih, kan gini, ketika kita tuh orangnya kayak gampangan gitu, Ustadz, karena jadi gak tegaan, karena gak tegaan itu kan jadi gampang untuk dipinjemin uang, diiniin. Nah, terus jadi lama-lama kok saya berpikir kok saya dimanfaatkan gitu. Nah, setelah proses lama saya berpikir, akhirnya saya memilah-milih gitu. Sebenarnya untuk dipinjemin uang kembali, saya mikir-mikir lagi, apa itu bagian dari sifat kikir atau bukan perlindungan, biar kita nggak dimanfaatin sama orang lain gitu. Itu kikir atau bukan, Ustadz? Ya, bagus nih pertanyaan. Apakah itu kikir atau bukan? Tergantung orangnya. Tergantung orang. Jadi kita lihat berdasarkan korina. Kalau ada korina yang menunjukkan dia cuma memanfaatkan kita, maka tidak mengapa untuk tidak dipinjamkan. Dan itu tidak termasuk kikir. Tapi kalau kita mengetahui memang dia sangat membutuhkannya, dan dia bukan orang yang dia orang yang amanah terhadap hutang-hutangnya, maka tidak. Bisa jadi itu termasuk kikir kalau kita punya kelonggaran untuk membantu saudara kita dan kita mengabaikan. Ya, bisa termasuk kikir. Tapi kalau ada korina, tapi kalau tidak ada korina yang mengarah kepada hal-hal negatif tadi, maka itu bisa masuk kikir. Tapi kalau ada korinahnya, dia tidak termasuk kikir. Ya. Bisa ditangkap apa? Iya, Ustaz. Ya. Jadi kalau ada korinahnya, ada korina yang menunjukkan dia sebenarnya orang yang memang cukup suka mempermainkan aja, orang yang tidak memperdulikan hutangnya, orang yang tidak amanah dengan hutangnya, orang yang
seperti itu, ada indikasi yang kuat yang mengarahkan ke sana, maka kita boleh tidak memberikan dia pinjaman tadi. Tapi kalau tidak ada, kita sudah tahu dia orang yang amanah, Membutuhkan. dia juga membutuhkan, dan kita enggan membantu saudara kita, maka padahal kita ada kelonggaran ya di situ. Ya, saya sebut kelonggaran karena kalau hanya pas-pasan untuk kebutuhan kita juga, ya itu enggak mikir. Tapi kalau kita punya kelonggaran, lalu kemudian kita enggan menolong saudara kita, dan kita tahu dia bukan orang yang buruk tadi, maka bisa saja masuk kategori kikir. Ya Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Tafadhal yang lain. Mbak Adia, silakan. Iya Ustaz, Assalamualaikum, maaf sambil jemur-jemur di luar. Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Apa ya? Gini kalau saya Halo? Hilang Mbak Adianya. sudah? Oke. Udah. Saya bantu lunasi utang kerabat. Saya udah kasih ke beliau untuk dibayarkan. Karena saya tahu yang dihutangnya juga kayaknya enggak, ya dia pasan juga enggak, cuma kayaknya enggak terlalu berkelebihan juga. Cuma ternyata uang ini tidak pernah disampaikan ke sana, dan yang saya kasih ini dia bilang, oh nggak apa-apa, kayaknya dia masih itu, dia belum nagih saya. Itu gimana bilangnya Ustaz ya? Ya seharusnya meskipun belum ditagih dia tetap bayarkan, karena amanah dari Mbak Dia itu kan untuk membayarkan utangnya dia. Jadi kendati pun tidak ditagih, dia harus membayarkan. Kendati pun tidak ditagih, apalagi kalau sudah tiba waktunya, meski tidak ditagih harus dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan dan belum punya kemampuan, harus dikomunikasikan. Meski tidak ditagih harus dikomunikasikan. Kenapa? Karena kaidah mengatakan saya lupa bunyinya. Intinya bahwa siapa yang menunda pembayaran hutang bisa setelah tiba waktunya dan dia memiliki kemampuan, maka dia zalim, ya. Jadi siapa yang menunda pembayaran, sudah tiba waktunya dan dia menunda padahal dia punya kemampuan, dia zalim. Lagi Pak Ustaz, ini keingetan. Ini kalau tentang zalim mengambil uang, jadi ada seorang yang dipercayakan memungut itu dari warga, terus uangnya itu dipakai dulu sama beliau, terus cuma akhirnya ya beliau sih udah akhirnya masukin lagi. Cuma saya ingat kan kalau misalnya kita sempat ngambil itu kita harus bilang dulu apa gimana ya, tapi kalau misalnya dia langsung mengembalikan, dia bilang nggak apa-apa, udah tak balikin, udah nggak ada masalah gitu. Itu gimana Ustadz? Apa nggak apa-apa karena dia mengembalikan tapi dia nggak bilang sama, gimana tuh ya? Itu gimana hukumnya Ustadz? Ini mungkin perlu perincian. Misalnya gini. Di situ ada pengurus, ya dia harus dibawa pengetahuan pengurusnya. Meski tidak semua orang, misalnya tadi kan mengumpulkan dana warga misalnya ya, lalu kemudian dia menggunakan dana warga tersebut
Nanti kan ulama itu berbeda pendapat. Misalnya gini, ini adalah uang yang dikumpulkan. Ini misalnya uang yang dikumpulkan itu ini. Misalnya saya mengambil uang yang dikumpulkan dari warga, pembayarannya 100.000. Ini dia uang 100.000 itu dari Mbak Dia. Saya ambil untuk saya simpan, nantinya kalau ada dana dibutuhkan dia akan keluarkan. Ini uang 100.000. Lalu di tengah jalan saya mau beli bensin. Boleh nggak saya gunakan ini? Saya punya uang 100.000 di dompet saya punya. Saat saya punya uang 100.000 di rumah, atau saya punya uang 100.000 di ATM saya. Ya. Tapi boleh nggak ini uang 100.000 ini? Ini uang 100.000 ini uang yang dari Mbak Dia ini ke saya. Untuk infaknya Mbak Dia misalnya, atau untuk pembayaran Mbak Dia. Boleh nggak uang ini saya gunakan? Bisa ditangkap, Mbak? Iya. Jadi bukan nilainya, tapi uangnya gitu ya. Boleh nggak saya gunakan? Saya tanya ke teman-teman, boleh nggak? Enggak, karena itu bukan uangnya Pak Ustadz ya. Iya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya, emang murni uang itu pun tidak boleh digunakan. Ada yang berpendapat nilainya. Tapi kalau uangnya boleh saja. Uangnya, tapi kalau nilainya masih tetap ada, tidak apa-apa. Tapi perlu diketahui bahwa tidak sedikit ulama yang berpendapat uang itu yang tidak boleh digunakan fisik, tidak boleh ditukar. Itu yang harus disampaikan langsung. Ini adalah bentuk kehati-hatian yang super, ya. Hati-hati untuk warok, ya, untuk warok. Oke? Berarti kalau emang dia sudah mengembalikan lagi pun sekian lama, itu berarti nggak ada masalah ke dianya, apa dia harus tetap jujur bilang? Nah, itu tadi, kalau dia mau menggunakannya, dia harus komunikasi dengan penanggung jawab. Oh, oke. Ya, tidak harus semua warganya, tapi penanggung jawab. Oke? Oke. Ya. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Khairan. Wa anti fajazakillah khair. Tafadhali, siapa lagi teman-teman? Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya Nova Ustadz, mau Ya. nanya. Silakan. Jadi gini Ustadz, jadi ada seseorang yang pinjam uang waktu itu ya Ustadz ya, soal utang piutang gitu ke saya sama suami. Terus sudah lama tiba-tiba dengar beliau meninggal. Nah, pada saat meninggal itu saya tuh bilang kan sama suami gitu, bilang aja sama kita sih insya Allah lah, ya udahlah udah ikhlas gitu, karena melihat keadaannya juga mungkin kurang mampu untuk membayar lah gitu ya Ustadz ya. Akhirnya kan ya udahlah ikhlasin aja gitu. Nah, saya tuh bilang sama suami, bilang aja sama keluarganya, pada saat itu memang suaminya itu pernah hutang, tapi sekarang kita udah ikhlasin lah hutang itu gitu. Cuman waktu itu suami mungkin nggak enak gitu Ustadz, jadi kayak suasana lagi berduka tapi kita malah ngebahas itu gitu. Nah, itu harus tegasin begitu, atau cukup kita sama Allah aja, maksudnya udahlah ikhlas aja gitu. Kalau memang mau diridokan itu, ya tidak harus sampai kepada keluarganya, kecuali keluarganya punya catatan untuk itu, lalu dia yang sampaikan kepada kita secara langsung, baru kita sampaikan. Tapi kalau misalnya tidak, langsung kita mau istilah kita ikhlaskan aja gitu ya, ya boleh, enggak perlu kita sampaikan kepada pihak keluarganya, langsung aja. Tapi kalau mau ditagih itu hak, dan memang harus disampaikannya di saat masih baru berduka itu. Karena di saat itulah dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak masuk kubur itu dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makin cepat selesai masalah utang piutang itu makin bagus. Jadi memang harus seperti itu. Makanya kan di pekuburan diumumkan siapa yang punya
hubungan dengan dia dalam masalah utang. Tolong sampaikan pada pihak keluarga agar ahli waris bisa menyelesaikan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya emang udah ikhlas ya udah nggak usah bilang sama keluarganya juga ya bahwa kita Iya. udah ini ya. Iya. Ya, oh gitu. Oke lah Ustadz kalau gitu. Tenang soalnya kasihan juga kan yang meninggalnya kalau misalnya kita Betul. pokoknya harus emang ada akad atau apa bukan akad apa ya kayak kayak gitu berarti nggak usah ya Ustadz ya. Ya. Kalau memang mau ditagih langsung tagih saat itu. Kalau nggak mau mengikhlaskan, meridhokan itu, ridhokan maka itu lebih baik. Oh gitu. Oke, siap-siap. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Barakallahu fikum ajma'in. Kita sudah jam 10 lewat. Saya kira cukup ya, teman-teman. Masih ada pertanyaan? Iya, cukup Pak Ustadz. Oh, terima kasih banyak Mbak Resmi, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mbak Yasinta, Mbak Nova, Mbak Adia, Mbak Emma, dan lain-lain sebagainya. Ya, terima kasih semuanya. Jazakumullah khair. Mbak Erlina masih ada di rumah? Udah live kayaknya. Oh iya. Udah nggak ada. Mbak Tari, Mbak Erlina, dan semuanya terima kasih banyak atas atensinya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.